Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah mahasiswa Ibu sekalian, pada hari ini kita bertemu dalam pertemuan keempat di mata kuliah kita pemrograman komputer. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang operasi pada MATLAB, tapi didahului dengan pendefinisian variabel dulu, yang mana sebelum pertemuan ini, di pertemuan lalu kita juga sudah membahas ini. Hari ini kita akan membahas tentang variabel dan operasi matematika. Operasi matematika seperti apa nanti di dalam MATLAB, bahasa pemrograman yang dideklarasikan dalam MATLAB. Pertama, kita membahas tentang cara penulisan variabel. Cara penulisan variabel yang pertama kita bahas itu adalah tentang data numerik tunggal. Numerik tunggal berarti dia berupa suatu angka. Misalkan dengan command Windows kita ingin menulisnya itu adalah dengan prompt A sama dengan 12, A sama dengan 12, maka diterjemahkan ke dalam MATLAB-nya adalah A sama dengan, answer-nya itu adalah A sama dengan 12. Itu jawabannya di dalam MATLAB-nya. Lalu, ketika data kita itu adalah numerik, tapi berdimensi array, berdimensi matriks maksudnya banyak, maka cara penulisannya itu adalah from, ini ada tulisan from sebelumnya, A sama dengan kurung siku 12, 30, ini angka-angkanya ya, ini terserah nanti mau menuliskan berapa, 12, 30, titik 2, 10, 20, ini titik koma, 10, 2, titik koma itu artinya adalah pembatas baris pada matriksnya. Jadi ini karena ada titik koma pemisahnya, maka ini adalah barisnya 2, dan karena ada 12, 30 terdiri dari 2 kolom, maka matriks yang kita tuliskan ini adalah ukuran 2 kali 2, dimensinya adalah 2 kali 2. Ketika penulisannya seperti ini, ada tutup kurung siku lagi, maka diterjemahkan di dalam MATLAB itu adalah A, 12, 30, 10, 20. Nah itu kalau misalnya diterjemahkan ke dalam MATLAB yang kita miliki datanya. Nah, ini penulisannya, hasil daripada MATLAB kita. Ini hal penting di dalam MATLAB yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ini pada akhir komen menunjukkan hasil komen tidak ditampilkan di dalam layar. Misalnya adalah di sini. Setelah kurung siku ini kita tulis titik koma, maka dia akan lakukan pencarian hasil juga oleh si MATLAB, tetapi dia tidak tampilkan di depan layar kayak gitu. Tidak tampilkan di depan layar. Tapi kalau misalnya kita tidak tuliskan titik koma di sini, maka dia akan tampilkan seperti ini hasilnya. Dia akan mengeluarkan hasilnya. Lalu ada tanda kurung siku 2. Kurung siku 2 ini digunakan untuk penulisan batas awal dan batas akhir elemen matriks. Elemen matriks. Kurung siku ini diakhiri lagi dengan kurung siku, itu menandakan adalah penulisan matriks di dalam MATLAB. Lalu ada titik koma dalam deklarasi matriks digunakan untuk pemisahan antara baris dalam matriks atau dinamakan dengan carriage return. Jadi ini ketika ada titik koma di seperti ini, maka itu adalah pemisah antara baris di dalam matriks. Lalu ada koma. Ada koma dalam deklarasi matriks berarti ini sama dengan spasi atau pemisah antar elemen dalam satu matriks. Ada koma itu artinya adalah pemisah dalam suatu matriks. Yang ketiga, tentang pendefinisian variabel itu adalah untuk data string atau teks. Data string
Ini adalah berupa suatu kalimat atau huruf-huruf itu di dalam MATLAB. Jika kita tunjukkan dengan penulisan Command Windows, ini prompt-nya A sama dengan kita tulis itu namanya Budi. Namanya Budi, maka diterjemahkan ke dalam MATLAB itu adalah A sama dengan Budi. Jadi kalau misalnya Anda nanti mau menuliskan saya hari ini belum makan pagi misalnya. Yaudah tuliskan misalnya adalah B dengan cara Command Windows, maka prompt tersendiri ya, datang sendiri, maka B sama dengan ini kutip di atas, maka saya pagi ini belum makan misalnya. Jadi baru kutip lagi sehingga nanti dihasilkan itu adalah A sama dengan saya belum makan. Misalnya mau penulisan seperti itu silakan. Selanjutnya kita akan membahas itu adalah bagaimana cara mengakses variabel di dalam MATLAB. Karena MATLAB ini adalah default-nya adalah matriks, ada matriks ya, maka dia akan mengenali variabel yang akan kita tuliskan ini berupa matriks juga. Jadi ada ketika misalnya kita ingin melihat variabel yang memiliki elemen dari 1 di dalam matriks di dalam MATLAB itu, maka dia juga akan menerjemahkannya di dalam MATLAB, di dalam matriks seperti itu. Penerjemahan atau penulisan daripada suatu variabel di dalam MATLAB yang dia kenal itu adalah variabel buka kurung baris ke kolom ke. Ini yang dia kenal oleh MATLAB. Jadi variabel baris ke berapa, berarti ini penulisan yang ini, kemudian koma, kolom ke, ini yang dia kenal. Bagaimana nanti penulisannya kita lihat seperti apa. Misalnya gini, kita ingin membuat di Command Windows itu adalah sebuah matriks yang berdimensi 3x3, seperti ini, maka kita tulis A, matriks A kita namakan, kurung siku, 236, 647, 829, kita tutup kurung siku, maka di sini terbentuk matriks 3x3. Karena ini ada 2, 3, 6, kita pisahkan, ini dipisahkan dengan titik koma, berarti itu adalah ini masuk lagi untuk baris keduanya. Baris kedua 6, 4, 7, ini baris ke-3, 8, 2, 9. Maka ketika kita ingin mengakses elemen tunggal di dalam si matriks yang kita miliki tadi, ini artinya adalah kita ngambil dari variabel matriks A pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga kita hanya ingin mengakses beberapa unsur elemen daripada si matriks. Ini adalah baris kedua kolom ketiga. Kita lihat matriks kita yang tadi, baris kedua kolom ketiga itu adalah 7. Matriks kedua kolom ketiga itu adalah 7. Artinya adalah kita mengakses elemen pada baris kedua kolom ketiga dari variabel A. Ini artinya. Kemudian ketika ada lagi kita ingin mengakses dengan cara yang lain lagi, itu adalah jika ingin mengakses baris tertentu saja, maka kita bisa menuliskan matriks A yang kita definisikan sebelumnya, maka buka kurung 2, titik 2. Maka ini artinya adalah baris kedua kolom ke selanjutnya. Berarti ini sampai habis, ini semua kolom yang diartikannya. Kita lihat matriks kita yang tadi, katanya baris kedua. Baris kedua kita adalah 647. 647 ya, ini adalah unsurnya. Jadi titik 2 ini artinya adalah pada bagian kolom ke yang memuat seluruh daripada isi kolom itu. Jadi ini artinya adalah mengakses elemen pada baris kedua dari variabel A tanda titik 2 pada bagian kolom ke memiliki arti semua kolom. Jadi kita membuat
ingin menampilkan bahwasanya kolom semua itu adalah tertampilkan. Bagaimana kalau misalnya untuk edisi kolomnya saja yang ingin kita tampilkan, maka bisa kita tuliskan ini matriks A, buka kurung, titik 2-nya adalah di bagian baris. Di bagian baris tadi karena kan di awal ini didefinisikan sebagai baris ke, kemudian ini kolom ke kayak gitu. Jadi ini titik ini koma, maka titik 2, 3 ini artinya adalah semua baris dia tampilkan kolom ke-3. Kolom ke-3. Kita lihat matriks kita yang tadi. Ini 6 7 9 kolom ke-3. Maka bisa terlihat bahwasanya yang ini adalah tertuliskan adalah 6, 7, 9. Artinya adalah kita mengakses elemen pada kolom kedua dari variabel, ya kita mengakses kolom ketiga ya, ini kolom ketiga daripada variabel yang kita miliki itu, ini kolom ketiga dari variabel A, tanda titik 2 pada bagian ini menunjukkan baris semuanya itu adalah ditampilkan. Jadi ini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jika kita ingin mengakses beberapa elemen sekaligus pada baris dan kolom tertentu, karena sewaktu-waktu kita ingin mengurangi dimensi daripada si matriksnya. Jadi awalnya adalah 3 kali 3. Oh ya, ingin berubahnya adalah berubahnya menjadi 2 kali 2 misalnya. Ini bisa kita tuliskan, ini prompt A, buka kurung, 1, 1.2, titik 2, ini 2, berarti ini adalah baris ke-1 sampai ke-2, dan koma, berarti ini untuk baris ya, untuk baris, kemudian ini adalah kolom ke-2 sampai 3. Kolom ke-2 sampai 3. Kita perhatikan baris pertama kita sampai baris kedua, baris pertama sampai baris kedua, kemudian kolom kedua sampai kolom ketiga. Maka itu adalah 3, 6, 4, 7. Barisnya tadi adalah baris pertama sampai kedua, udah ini. Lalu baris ini kan masih ada tuh 2, 3, 6, 6, 4, 7. 2, 6, 6, 4, 7. Lalu dimintanya adalah kolom 2 dan 3. 2 dan 3, maka 2 dan 3, 2, 6, 4, 7. Maka ini adalah 2, 6, 4, 7. Itu adalah ketika kita mengakses yang ini, 3, 6, 4, 7. Ini artinya adalah mengakses elemen dari baris ke-1 sampai ke-2 dan elemen dari kolom kedua sampai ke-3 dari variabel A. Ini penulisan 1, 2 pada bagian matriks ke memiliki arti dari baris ke-1 sampai ke-2, lalu penulisan 2 sampai 3 ini menunjukkan bahwasanya penulisan dari kolom kedua sampai dengan kolom ke-3. Lanjutnya itu adalah tentang operasi matematika di dalam MATLAB yang dikenal oleh si MATLAB. Operasi yang ada itu adalah penjumlahan dengan simbol tambah. Contohnya adalah kita memiliki ada variabel A, ada variabel B, maka ingin kita tuliskan, maka penulisannya adalah A tambah B. Lalu ada pengurangan. Ada pengurangan, ini disimbolkan dengan tanda kurang. Maka ketika kita memiliki dua buah variabel A dan B, maka bisa dituliskan adalah A kurang B. Lalu perkalian. Perkalian dengan simbol kali atau bintang di dalam keyboard kita, maka contohnya adalah ketika ada memiliki dua buah variabel, maka ini adalah A kali B. Lalu di pembagian, ini bisa tanda miring atau tanda miring yang ke sebelah kiri, ini adalah bisa kita tuliskan A bagi B atau A bagi B yang ini. Perpangkatan, maka bisa kita ambil yang tanda apa ya namanya ini di keyboard. Ini biasanya ada di atas angka 6 itu. Biasanya kita buat shift 6. Maka ini adalah A pangkat B. Kalau misalnya kita ada memiliki dua buah
variabel, atau kalau misalnya mau pangkatnya angka juga boleh, misalnya A pangkat 2 misalnya, itu boleh juga. Kemudian ini bagaimana kita cara menuliskan di dalam MATLAB operasinya. Pertama adalah kita mulai dari satu variabel dulu. Katanya tadi kan MATLAB ini adalah berbasis kepada matriks. Kemudian matriks ini kalau hanya cuma satu angka aja, satu variabel, ya satu angka saja, itu tuh bagaimana? Apakah matriks juga caranya? Maka ini kita lihat. Pertama adalah setelah disampaikan selalu bahwasanya MATLAB ini adalah matriks laboratory. Jadi adalah semua pendelegasian di dalam MATLAB itu berbasis kepada matriks. Maka ketika numeriknya cuma satu, itu sebenarnya apa yang diartikan oleh si MATLAB. Misalnya ini, kita memiliki sebuah matriks, sebuah matriks, boleh Ibu sebutkan sebuah matriks, nanti matriks ukuran dimensinya lagi nanti, karena matriks dimensi 1 kali 1 itu ada, kayak gitu. Jadi ini kita tuliskan, A sama dengan 5, maka answernya 5. Ini berarti numerik tunggal biasa yang kita tuliskan. Kalau secara matriks di dalam MATLAB itu sebenarnya adalah variabel A ini dikenal dengan matriks A. Matriks A yang memiliki dimensinya adalah 1 kali 1. Karena 1 kali 1 berarti kan artinya barisnya 1, kolomnya 1. Kita tidak perlu menuliskan 5, berapa. Nanti kalau 5, berapa nanti dideklarasikannya menjadi barisnya berapa, kolomnya berapa lagi. Nah, ini dapat dituliskan A. Ini artinya adalah buka kurung baris ke-1, kolom ke-1. Nah, ini. Ketika kita tuliskan seperti ini juga, maka dia menganswer itu adalah 5. Jadi kita tuliskan, oh ya, kita memiliki suatu matriks 5. Isinya 5. Oh ya, kita ingin mengeluarkannya pada baris kolom ke-1, kemudian baris ke-1 itu nilai berapa? Oh, 5. Nanti kalau misalnya Anda coba aja, misalnya 2, kemudian 2, apa yang diisikannya? Apakah dia tidak terdefinisi atau misalnya dia tuliskan 0 atau seperti apa? Kayak gitu. Kalau 0 nggak mungkin karena dia matriks itu berisi elemen-elemen tertentu kayak gitu. Jadi ini ketika misalnya dalam variabel matriks kita melakukan suatu operasi perhitungan juga, itu berupa perkalian dan pembagian, maka kasus pertama kita tuliskan itu adalah panjangnya adalah 5, kemudian lebarnya adalah 6, maka luasnya bisa kita tuliskan itu adalah panjang kali lebar, maka dia kita tuliskan 5 kali 6, maka dia adalah 30. Kemudian kasus kedua yang berbasis kepada matriks ini seperti apa? Itu kalau misalnya ukurannya masih 1 kali 1, berarti pasangan datanya adalah 5 dengan 6. Tapi kalau misalnya matriksnya sudah berukuran tertentu, ini bagaimana? Jadi ketika misalnya kita memiliki suatu pasangan data, itu adalah 2, 4, 3, 5, kemudian lebarnya 3, 5, 2, 3, kemudian kita ingin melakukan suatu perhitungan di dalam ini, maka kita tuliskan panjang 2, 4, 3, 5, maka dituliskan di dalam si hasil MATLAB, ini adalah panjang 2, 4, 3, 5, kemudian lebar adalah 3, 5, 2, 3. Ini. Lalu kita ingin menuliskan itu adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar, maka dia akan menghasilkan itu adalah tanda error using katanya pada pemakaian ini. Pemakaian si pemakaian perkalian. Karena dia tidak mengenal. Ini dia tidak 2, 4, 3, 5. Ini kan artinya adalah baris ya, baris, kemudian ini lebar, ini dia kenal juga adalah baris kayak gitu. Baris. Ini matriksnya, matriks panjang, matriks lebar, ini adalah barisnya 1, kemudian kolomnya 4, barisnya 1, kolomnya 4, itu yang dia kenal. Itu yang dia kenal, sehingga dia tidak bisa mengalihkan ini. Maka bagaimana untuk mengatasi itu?
ketika kita ingin mengeluarkan hasilnya satu-satu pada matriks yang kita miliki itu, maka bisa kita lakukan dengan cara melakukan perkalian juga dengan cara menyisipkan suatu titik pada simbol operasinya. Sehingga ini ada kita memiliki panjang tadi 2435, 2435, ini lebar kita juga. Maka luas ininya adalah panjang titik bintang lebar. Ini yang bisa dilakukan oleh si MATLAB ketika kita ingin mengalihkan satu-satu. Maka dia akan mengalihkan 2 kali 3, 6, 4 kali 5, 20, 2 kali 3 kali 2, 6, kemudian 5 kali 3 itu adalah 15. Itu cara si MATLAB untuk mengenal perkalian di dalam matriksnya. Kalau yang tadi 5 dengan 6 langsung 30 karena itu adalah satu baris, satu kolom. Ya, satu baris pada panjang dan lebar kayak gitu. Nah, itu dikenalnya. Lalu selanjutnya adalah tentang operasi bilangan kompleks di dalam ini kita di dalam MATLAB kita. Jadi kelebihan di dalam MATLAB ini adalah kemampuan untuk mengolah data juga di dalam bilangan kompleks tanpa kita menilektrasikan suatu variabel khusus di dalamnya. Misalnya kita ingin menuliskan bilangan kompleks, ya walaupun mata kuliah ini belum muncul, Anda sudah tahu sedikit bagaimana penulisan bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari, anggap misalnya kita memiliki suatu variabel A, ini adalah dinamakan dengan bilangan real, kemudian ditambah ini adalah komponen daripada bilangan imajinernya. Jadi ini kita memiliki suatu variabel yang bertuliskan A sama dengan 2 ditambah 1,5i. Maka ini bisa didefinisikan oleh si MATLAB itu adalah 2 ditambah 1,5i. Lalu kita ingin menuliskan bentuk bilangan kompleks yang lain. Itu anggap misalnya kita memiliki B sama dengan 3 dikurang 4J. 4J. Maka di sini dituliskan adalah 3 dikurang 4I. Jadi artinya adalah ketika kita simbolkan IJ di dalam penulisan bilangan kompleks ini, sebenarnya MATLAB juga masih mengenalnya ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks juga dia J ini masih dia dideklarasikan sebagai I juga, kayak gitu. Tidak ada pengkhususan tertentu, kayak gitu. Tapi kalau bentuk yang dia kenali adalah misalkan 2 ditambah atau 2 dikurang. Kalau dikurang kan artinya dia minus di sini. Lalu kita ingin melakukan suatu operasi di sini. Anggap C itu adalah A tambah B. Maka dia akan operasikan 2 tambah 3, 5. Kemudian min 1,5 dikurang 4, jadinya adalah 2,5i. Ini hasil bilangan kompleks ketika di dalam si MATLAB. Agak berbeda dengan si perkalian tadi. Perkalian tadi harus disisipkan tanda titik dulu supaya dia bisa menjumlahkan atau melakukan operasi setiap pasangannya. Maka ini dia akan mengoperasikan antara bilangan real dengan bilangan real, kemudian bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. 2 dia tambahkan dengan 3 hasilnya 5, kemudian 1,5 dia tambahkan dengan min 4 sehingga hasilnya adalah 2,5. Dan ini adalah bagian daripada imajiner. Kemudian ini ketika kita memiliki suatu bilangan kompleks lagi dan ingin kita pisahkan antara komponen-komponen pembentuk dari bilangan kompleks itu, maka ini bisa kita tuliskan A sama dengan 2 ditambah 1,5i, maka bilangan kompleks ini adalah 2 ditambah 1,5i. Lalu kita ingin mengeluarkan realnya aja, bilangan kompleks itu nilai realnya aja, maka bisa kita tuliskan real dari variabel A itu adalah 2. Kemudian imajiner daripada variabel A itu adalah 1,5. Maka kalau ketika kita ingin mengeluarkan realnya, maka tulisannya adalah real A. Kemudian ketika kita ingin mengeluarkan
imaginernya maka dituliskan adalah image A 1,5. Nah, itu materi kita pada hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti kita coba untuk tutorialnya juga dengan MATLAB ini. Ibu akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.